Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afan Buya, ada titipan pertanyaan. Apa hukum air selokan, saluran pembuangan air dari kamar mandi akan tetapi bukan spiteng, dan air becek dari jalan atau lapangan, dan air kolam renang yang bercampur dengan kaporit atau semacamnya, atau air yang bercampur sesuatu yang najis atau suci yang banyak, kemudian yang didaur ulang menjadi air jernih atau air bersih kembali? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air selokan ini pembahasan fikih, nggak ada prakteknya. Air selokan adalah air kotor. Air kotor. Wudu nggak pantas, minum nggak pantas. Cuman bicara tentang masalah najis. Bukan dari spiteng. Kalau spiteng kan langsung buang air besar, air kecil. Nah itu lihat. Kalau memang selokannya ini adalah terbebas daripada air kencing dan sebagainya, maka selokan itu pasti suci. Tapi kalau orang kencingnya ya di kamar mandi, ya keluar, atau lagi kencing, berarti lah bercampur antara najis dan air suci. Kemudian airnya sudah berubah. Kalau sudah air itu berubah dengan sesuatu yang lainnya, maka itu bukan jenis air-air yang suci mensucikan kena najis. Itu seperti ma'iat, seperti air susu dan sebagainya. Kalau sudah kena najis, biar sedikit jadi najis. Karena itu air selokan sudah bercampur, warnanya hitam kelam, atau warnanya warna busuk itu. Kalau sudah air selokan semacam itu, adalah itu seperti cairan-cairan air yang bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kaidahnya air kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang lainnya adalah namanya seperti susu dan sebagainya. Itu seperti namanya ma'iat, cairan-cairan selain air. Pembahasan air kena najis adalah air suci menyucikan kena najis. Maka hukumnya apa? Dilihat, kalau banyak dan tidak berubah tidak najis, kalau sedikit biarpun tidak berubah najis. Tapi kalau sudah kotor, keruh dan sebagainya, itu kena najis, langsung najis. Tapi kalau memang selokannya adalah terjamin, sudah dikasih pengawasan, kalau buang air kecil jangan di situ, maka itu adalah air kotor saja. Yang jelas, ya tidak ada orang yang menggunakan wudhu air selokan sampai hari ini, minum pun juga tidak ada, menjijikkan. Baik, tapi mungkin ada yang bertanya, air selokan ternyata di ujung sana ditampung tuh, disuling, bersih, bagaimana hukumnya? Air yang kembali kepada sifat aslinya, maka sesungguhnya dia akan menjadi suci. Dengan catatan itu tadi, dia sampai 2 kullah. Sebab air yang semula najis, terkena najis, kalau kembali bersih, ya, dan dia sudah sampai 2 kullah, maka kembali suci, 2 kullah. Tapi air sedikit yang tiba-tiba dibersihkan, sudah terkena najis dibersihkan, maka tidak akan menjadi suci. Karena apa? Kurang dari 2 kullah. Asalkan sudah sempat terkumpul 2 kullah, 216 liter lebih, maka air yang semula keruh bermacam-macam kena najis ini itu dan sebagainya, airnya bercampur, tatanya disuling jadi bersih, maka menjadi air suci kembali. Sebab kembali kepada asalnya. Mau dikatakan najis, nggak ada najisnya, sudah dibersihkan. Tapi campur, mana? Baunya nggak ada, rasanya nggak ada, semuanya nggak ada. Kembali kepada normal, air sang suci dan mensucikannya. Baik, kemudian masalah air kaporit. Kaporit disebut adalah sebagai air yang untuk bahan untuk membenahi air dari bermacam-macam sebab, bakteri segala macam dan sebagainya. Sehingga para ulama menyebutkan jenis kaporit ini adalah untuk limaslahatil ma'i, untuk kebaikan air, maka itu tidak akan mempengaruhi hukum air. Terus apa lagi tadi? Banyak banget. Hah? Air becek, Bu ya. Becek di sawah dan sebagainya, air becek di jalan, air becek di lapangan, air suci menyucikan. Kenapa? Karena baju saya, jangan dipikirin, wah itu kayaknya air kencing. Siapa yang kencing di lapangan? Nggak ada. Jangan kena was-was. Di pinggir jalan, nggak ada orang kencing di pinggir jalan, hanya anjing dan kucing saja. Orang pun kalaupun kencing nggak akan di tengah jalan, pasti minggir. Malu sama orang, ya jangan was-was kena najis, nggak ada. Siapa yang mengatakan najis? Nggak ada najis. Kecuali yakin betul tadi ada orang kencing di situ, ya sudah ketahuan.
atau kelihatan kotoran onta atau kotoran kuda, ya lain. Kalau tidak ada jangan pikirin, nggak mikirin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.